Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asep Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan materi etika sosial dalam Islam. Nah, definisi dan landasan etika sosial. Etika sosial dalam Islam adalah pedoman moral yang mengatur hubungan individu dan masyarakat berdasarkan nilai Al-Quran dan Sunnah, menekankan keadilan, kepedulian, dan harmoni sosial. Jadi, etika sosial dalam Islam itu adalah perilaku-perilaku kita atau aturan-aturan bersosial di dalam agama Islam. Contohnya, kalau misalkan di dalam masyarakat tersendiri, di lingkungan masyarakat suka ada aturan-aturan umum yang harus kita patuhi. Nah, seperti itu juga etika sosial dalam Islam. Tujuan etika sosial adalah menciptakan keharmonisan antar manusia melalui sikap saling menghormati, keadilan, dan tolong-menolong demi terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera. Ada juga hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menegaskan tujuan utama Nabi Muhammad, yaitu menyempurnakan akhlak mulia sebagai landasan etika sosial dalam Islam, menuntun perilaku harmonis dalam masyarakat. Prinsip etika pertama. Prinsip etika pertama harus tawadu atau rendah hati. Tawadu mencerminkan sikap rendah hati yang menghargai orang lain, menghindari kesombongan, dan memperkuat hubungan sosial berdasarkan saling menghormati dalam etika sosial Islam. Selanjutnya ada tasamuh atau artinya toleransi. Tasamuh menekankan pentingnya toleransi dalam interaksi sosial, menghargai perbedaan, dan menjaga harmoni dengan tidak memaksakan pendapat dalam bertamu sesuai prinsip etika Islam. Selanjutnya ada ihsan atau artinya berbuat baik. Ihsan dalam bertamu berarti berbuat baik dengan penuh kebaikan hati, menghormati tuan rumah, dan menjaga adab serta kebersihan selama kunjungan. Selanjutnya ada al-lisan atau bisa disebut menjaga ucapan. Menjaga ucapan berarti menghindari perkataan yang menyakiti, menggunjing, dan bohong saat bertamu, sehingga menjaga keharmonisan dan menghormati tuan rumah dalam interaksi sosial. Selanjutnya ada adil dan menghormati sesama. Adil dan menghormati sesama dalam bertemu mencerminkan nilai kejujuran, kesetaraan, dan penghargaan, memperkuat hubungan sosial yang harmonis sesuai ajaran Islam. Salah satu contoh etika bertamu. Sebelum bertamu pentingnya untuk meminta izin terlebih dahulu dan memilih waktu yang tepat agar tidak mengganggu tuan rumah serta menjaga sopan santun dalam berinteraksi. Contohnya kalau misalkan kita mau bimbingan ke rumah dosen, sebaiknya kita menanyakan dulu, kita janjian dulu, tanya kepada dosen apakah dosennya mempunyai waktu luang untuk bimbingan. Kalau mempunyai pun jam berapa, kita harus detail dan kita harus menanyakan dulu gitu agar kita sopan. Selanjutnya, saat bertamu ucapkan salam dengan sopan sebagai pembuka. Pilih tempat duduk sesuai arahan tuan rumah untuk menunjukkan rasa hormat dan menjaga kesopanan.
Ya, kalau misalkan kita bertamu kita jangan asal masuk gitu, asal dobrak pintu dan tanpa mengucapkan assalamualaikum, itu adalah perbuatan yang tidak sopan. Kita harus ucapkan salam dan duduk di tempat yang sesuai gitu, yang diarahkan. Setelah bertamu, hindari berlama-lama agar tidak merepotkan. Ucapkan terima kasih penting sebagai bentuk penghargaan dan menjaga hubungan baik antara tamu dan tuan rumah. Itu. Ada juga dalil Quran surat An-Nur ayat 7 menegaskan pentingnya izin sebelum masuk ke rumah orang lain, menghormati privasi dan menjaga sopan santun saat bertamu menurut ajaran Islam. Etika berkendaraan dan sosial di luar negeri. Etika berkendaraan. Yang pertama, tidak ugal-ugalan. Mengemudi dengan tidak ugal-ugalan mencerminkan sikap sabar dan menghormati keselamatan orang lain. Sesuai nilai etika Islam yang mengutamakan kedamaian dan tanggung jawab sosial. Kedua, menghormati pengguna jalan lain. Menghormati pengguna jalan lain berarti menjaga kesabaran, tidak menyerobot, memberi prioritas, dan menghargai keselamatan bersama sesuai prinsip etika dalam Islam. Berinteraksi sosial. Selanjutnya, tidak membunyikan klakson berlebihan. Terkadang kalau misalkan kita di lampu merah itu baru sedetik lampu hijau langsung titit titit titit, banyak bunyi klaksonnya, itu tidak baik ya. Menghindari membunyikan klakson berlebihan, menunjukkan rasa hormat terhadap ketenangan lingkungan dan pengguna jalan lain sesuai nilai etika, kesopanan, dan kepedulian sosial dalam Islam. Ada juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hindarilah jalan-jalan karena jalan adalah tempat pandangan. Hadis mengajarkan untuk menghindari jalan yang berbahaya sebagai bentuk menjaga pandangan dan kesopanan, mencerminkan etika berkendaraan dan sosial yang harmonis di luar negeri. Etika sosial di luar negeri. Yang pertama, kita harus menyesuaikan budaya tanpa meninggalkan prinsip Islam. Menyesuaikan budaya luar negeri harus tetap berlandaskan prinsip Islam, menjaga nilai moral tanpa mengorbankan keimanan dan identitas diri dalam interaksi sosial dan berkendara. Yang kedua, menjadi duta akhlak muslim. Menjadi duta akhlak muslim berarti menunjukkan perilaku sopan, menghormati budaya lokal, dan menyebarkan nilai-nilai Islam melalui perilaku berkendara dan interaksi sosial yang santun di luar negeri. Selanjutnya, menghormati perbedaan agama dan adat. Menghormati perbedaan agama dan adat saat berkendara mencerminkan sikap toleransi, menghargai keberagaman, serta menjaga keharmonisan sosial di lingkungan yang multikultural. Ada juga hadis riwayat Abu Dawud, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Hadis ini menekankan pentingnya saling mencerminkan kebaikan dan etika yang baik, termasuk dalam berkendaraan dan interaksi sosial di luar negeri sebagai cermin keimanan. Contoh manfaat dan kesimpulan etika sosial. Contoh perilaku etika sosial. Salah satunya di media sosial. Jaga sopan santun, hindari ujaran kebencian. Kalau misalkan di kendaraan umum, prioritaskan penumpang, jaga kebersihan. Kalau misalkan bertamu, hormati tuan rumah, jaga adab dan kesopanan. Manfaat kita beretika sosial. Pertama, menumbuhkan rasa hormat dan empati. Menumbuhkan rasa hormat dan empati memperkuat hubungan sosial, mendorong sikap saling pengertian, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai sesuai ajaran etika sosial Islam. Kedua, menciptakan keharmonisan sosial. Etika sosial dalam Islam mendorong saling menghormati dan tolong-menolong, sehingga menciptakan keharmonisan sosial yang kuat dan memperkuat rasa persatuan dalam masyarakat.
Selanjutnya, membangun citra Islam yang rahmatan lil alamin. Menerapkan etika sosial dalam Islam membangun citra Islam sebagai rahmatan lil alamin melalui sikap toleransi, keadilan, dan kasih sayang yang menginspirasi kedamaian dan keharmonisan global. Kesimpulan. Kesimpulannya, etika sosial adalah bagian dari iman. Etika sosial dalam Islam merupakan manifestasi iman yang nyata, menuntun perilaku moral ya dalam interaksi sosial untuk menciptakan keharmonisan dan keadilan dalam bermasyarakat. Terus kutipan hadis juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik dan diam, dan hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis tersebut menegaskan pentingnya berbicara baik atau diam serta memuliakan tamu sebagai manifestasi etika sosial dalam Islam yang mencerminkan iman dan akhlak mulia. Umat Islam juga sebagai contoh baik di masyarakat global. Umat Islam harus menjadi teladan dalam sikap toleransi, kejujuran, dan kepedulian sosial, memperkuat keharmonisan serta kedamaian di masyarakat global yang majemuk. Oke, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.